Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Angin dingin dari pegunungan utara membelai wajah Arion. Dia berdiri di atas menara tertinggi Ordo Penjaga, sebuah struktur megah yang terbuat dari batu putih dan dihiasi dengan ukiran naga. Langit malam yang dihiasi ribuan bintang terasa seperti selimut pelindung yang selalu menenangkan jiwanya. Sejak kecil, tempat ini adalah rumah satu-satunya bagi Arion. Tidak pernah mengenal orang tua kandung. Hidupnya diabdikan untuk Master Eldrin, pemimpin Ordo Penjaga yang agung. Eldrin adalah guru, ayah, dan penjaga. Pria tua itu menemukannya saat masih bayi, sendirian di hutan yang diselimuti salju. Eldrin tidak pernah memberitahu siapa orang tua Arion, tetapi dia mengajarkan segalanya. Bukan hanya ilmu pedang yang luar biasa, melainkan juga kebijaksanaan, kesabaran, dan makna dari sebuah pengorbanan. Arion tidak memiliki bakat sihir. Di antara para murid Eldrin yang ahli dalam mantra dan elemen, Arion adalah anomali. Kekuatan satu-satunya adalah pedang di tangan. Dia mampu bergerak secepat kilat, menebas dengan presisi mematikan, dan memutar pedang seolah itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Kemampuan ini menjadi kebanggaan sekaligus beban. Banyak yang meremehkannya, menyebut Arion sebagai anak jalanan yang tidak layak berada di antara mereka. Namun, Eldrin selalu membelanya, mengatakan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada sihir, melainkan pada ketulusan hati. Malam itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Jantung Arion berdebar kencang, sebuah firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan. Dia merasakan kehadiran yang asing, aura dingin yang tidak pernah dikenalnya. Arion segera berlari ke ruang kerja Eldrin. Pintu kayu yang biasanya terbuka kini tertutup rapat. Arion mengetuknya, tetapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali mencoba, ia mendobrak pintu. Pemandangan di dalamnya membekukan darahnya. Master Eldrin tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku dan dingin. Ada luka bakar besar di dada, seolah-olah ditusuk oleh api hitam. Keadaan ruangan berantakan, dan di tengahnya, sebuah peti kayu kecil terbuka dan kosong. Arion mendekati jasad Eldrin dengan lutut gemetar. Tangannya menyentuh wajah tuannya yang pucat. Tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya, hanya isak tangis yang tertahan. Arion tidak mendengar langkah kaki di belakangnya, suara-suara bisikan yang mulai memenuhinya. Itu dia, seru seorang penjaga dengan jubah abu-abu. Dia membunuh Eldrin. Lainnya mengikuti. Mereka melihat Arion berlutut di samping jasad, dengan tangannya yang berlumuran darah. Penjaga-penjaga itu segera mengepungnya. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mencoba mencari tahu. Mereka hanya melihat bukti yang ada di depan mata. "Kenapa kau lakukan ini, Arion?" tanya Orin, anggota senior Ordo Penjaga yang selalu menaruh kebencian kepadanya. "Eldrin memberimu segalanya, dan ini balasanmu." Arion mencoba menjelaskan, tetapi suaranya tercekat. Bagaimana mungkin mereka menuduh dirinya? Seseorang yang menganggap Eldrin sebagai sosok ayah. "Tunggu, Orin. Mungkin ada kesalahpahaman," kata seorang penjaga perempuan. "Mari kita dengarkan." "Tidak ada kesalahpahaman," potong Orin. Tatapan matanya penuh dengan kebencian yang mendalam. "Lihatlah darah di tangannya. Ia pasti cemburu karena tidak punya sihir. Ia mengincar kekuatan Master." Teriakan-teriakan memenuhi ruangan. Arion merasa dikhianati. Orang-orang yang dikenalnya sejak kecil, yang dianggapnya sebagai keluarga, kini memburunya seperti binatang buruan. Dalam keputusasaan, Arion menendang salah satu penjaga dan berlari. Di koridor yang gelap, ia menghindari serangan mantra dan panah sihir. Dia tidak ingin melukai mereka, hanya ingin melarikan diri dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Arion melompat dari jendela, meluncur di atap, dan mendarat di jalanan ibu kota yang ramai. Dia berlari tanpa arah. Pikirannya kosong,
dipenuhi oleh gambaran jasad Eldrin dan tuduhan-tuduhan yang tidak adil. Di tengah kebingungan, ia teringat pesan terakhir Eldrin, cari peti di bawah lantai. Jaga artefak itu dengan nyawamu. Arion kembali ke tempat Eldrin terbunuh. Para penjaga sudah tidak ada. Arion menemukan peti yang kosong itu di bawah meja kerja yang terbalik. Sebuah pesan tersembunyi tertulis di dalamnya. Hutan terlarang, bawah sungai. Arion berlari menuju hutan terlarang. Di sana, di bawah sungai yang kering, ia menemukan sebuah kota kecil yang terbuat dari batu giok. Di dalamnya ada sebuah batu berwarna ungu gelap yang memancarkan energi dingin dan berbahaya. Batu itu berdenyut seolah memiliki denyut jantung sendiri. Arion memegangnya. Tiba-tiba, suara-suara di kepalanya lenyap. Hanya menyisakan kegelapan dan keinginan untuk membalas dendam. Mata Arion berubah warna menjadi ungu gelap, sama seperti batu yang ia pegang. Gelombang energi merambat dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Otot-ototnya menegang, setiap denyut nadinya berteriak. Kekuatan yang tidak dikenal itu merasukinya, memberikan kemampuan sihir yang tidak pernah dibayangkan. Udara di sekitarnya menjadi berat, dan tanah di bawahnya mulai retak. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan itu. Kekuatan itu mengalir dalam dirinya, membawa amarah, kesedihan, dan rasa sakit yang mendalam. Arion mengangkat tangannya, dan api hitam keluar dari telapak tangannya, membakar pohon-pohon di sekitarnya. Arion berteriak, bukan karena kegembiraan, melainkan karena rasa takut. Kekuatan ini terasa seperti kutukan. Ia bisa merasakan kegelapan menyelimuti dirinya, menjanjikan kekuatan yang tak terbatas, tetapi juga meminta imbalan yang mengerikan, jiwa dan kemanusiaannya. Ordo penjaga, yang menyadari kehadirannya, mengirimkan pasukan ke hutan. Kali ini, dipimpin langsung oleh Orin. Orin, dengan jubah abu-abunya, menatapnya dengan senyum puas. Lihatlah, kata Orin pada para penjaga di sekitarnya. Anak itu memiliki kekuatan gelap. Ia tidak pantas menjadi bagian dari kita. Ia adalah monster. Kata-kata Orin seperti bensin yang disiramkan ke api. Arion, yang sudah terbakar amarah, melepaskan kekuatan batu itu sepenuhnya. Dinding api hitam berdiri di antara dirinya dan para penjaga. Penjaga-penjaga itu mundur ketakutan. Mereka tidak pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Tangkap dia. Jangan biarkan ia lolos, teriak Orin, melemparkan mantra petir ke arah Arion. Arion menghindari petir itu dengan mudah. Gerakannya menjadi lebih cepat, lebih mematikan. Ia melompat dan mendarat di pohon. Dia berlari di atas dahan, mengejar Orin yang melarikan diri. Arion tahu bahwa ia harus melenyapkan orang itu untuk membalas dendam. Namun, hatinya berbisik, mengingatkan betapa Eldrin tidak pernah mengajarkan dirinya untuk membunuh, kecuali dalam keadaan terpaksa. Di tengah pertarungan, ia menahan kekuatan itu. Ia tidak ingin menjadi pembunuh. Kekuatan itu seolah mengejeknya. Kau lemah, bisik sebuah suara di kepalanya. Kau tidak akan bisa selamat. Kau akan mati. Kau akan menjadi korban seperti Eldrin. Arion menahan kekuatannya, dan akhirnya lolos dari kejaran Orin. Ia masuk ke distrik kumuh. Tempat ini adalah labirin jalan-jalan sempit dan lorong-lorong gelap. Tempat persembunyian sempurna bagi seseorang yang diburu. Di sebuah bar remang-remang, ia bertemu Lyra. Gadis berambut merah itu duduk di sudut ruangan, mengetuk-ngetuk meja dengan jari-jarinya. Dia adalah informan yang terkenal di distrik kumuh. Seseorang yang tahu segalanya tentang siapa saja. Aku tahu siapa dirimu, kata Lyra, mengangkat kepalanya dan menatapnya. Matanya yang tajam seperti elang. Anak yatim piatu yang dituduh membunuh Eldrin. Mereka menawarimu hadiah besar, hidup atau mati. Arion terdiam. Lyra tidak terlihat takut, hanya penasaran. Aku tidak melakukannya, katanya. Suaranya serak. Lyra tertawa kecil. Tentu saja tidak. Kenapa pembunuh yang berhasil melarikan diri dari ordo penjaga datang ke bar ini? Aku hanya mencari perlindungan. Lyra tersenyum. Kau terlihat seperti domba yang tersesat di antara serigala.
Apalagi, kekuatanmu sangat besar. Aku bisa merasakannya. Arion terkejut. Bagaimana kau tahu? Aku tahu banyak hal, kata Lyra. Tetapi, aku tidak akan memberitahumu secara gratis. Kau mau aku membantumu? Beritahu aku apa yang kau cari. Kau sedang memburu siapa? Orin, jawab Arion. Dia berkhianat. Dia menyalahkan aku. Lyra mengangguk. Itu menarik. Aku akan membantumu. Tapi sebagai gantinya, kau harus membayarku. Aku tidak butuh uang. Aku butuh informasi. Ceritakan padaku tentang kekuatanmu. Arion ragu-ragu. Tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Ia menceritakan tentang Eldrin, ordo penjaga, dan batu yang kini ada di dalam dirinya. Lyra mendengarkan dengan seksama. Matanya berbinar-binar. Batu itu memiliki kekuatan yang hebat, kata Lyra. Nadanya penuh ketakjuban. Aku pernah mendengar cerita tentang artefak kuno yang mampu menghancurkan gunung. Tapi, batu itu juga bisa menghancurkan dirimu. Kekuatan itu memakanmu dari dalam. Kau harus berhati-hati, Arion. Amarahmu bisa menjadi akhir dari segalanya. Malam itu, Arion dan Lyra memutuskan untuk bekerja sama. Lyra akan mencari informasi tentang Orin, sementara Arion akan mencoba mengendalikan kekuatannya. Mereka adalah dua orang asing, yang sama-sama terbuang, kini bersatu dalam misi yang sama, membuktikan kebenaran. Arion sadar bahwa ia telah memasuki dunia yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah dia bayangkan, dan kekuatan gelap itu akan terus menuntutnya. Malam-malam di distrik kumuh tidak pernah benar-benar sunyi. Bunyi dengung obrolan, deritan gerobak yang lewat, dan bisikan-bisikan konspirasi menciptakan melodi yang suram. Di tengah kerumunan yang padat itu, Arion dan Lyra bergerak, bukan sebagai sepasang sahabat, melainkan sebagai bayangan yang mencari mangsa. Arion, yang masih berjuang mengendalikan gejolak kekuatan di dalam dirinya, merasa sangat tidak nyaman. Setiap langkah, setiap tatapan, terasa seperti tuduhan baru. Namun, keberadaan Lyra di sisinya memberikan sedikit ketenangan. Gadis berambut merah itu adalah pemandu yang sempurna. Lyra mengenal setiap celah, setiap lorong tikus, dan setiap wajah di tempat terkutuk ini. Dia membawa Arion menyusuri labirin yang tak berujung, melewati barbar kotor dan ganggang yang dipenuhi bau alkohol dan amonia. Jaringan informan Lyra sangat luas, mencakup siapa saja, mulai dari pengemis yang buta hingga pedagang rempah-rempah yang serakah. Kita mulai dari sini, bisik Lyra, menunjuk ke sebuah warung yang menjual sup panas. Seorang pria tua dengan mata yang cekung duduk di sana, menyeruput mangkuknya dengan lesu. Pria itu, namanya Goro. Dia mantan tukang bersih-bersih di kediaman Orin. Goro dipecat karena ketahuan mencuri perak. Namun, dia melihat dan mendengar banyak hal. Arion melangkah mendekat, tetapi Lyra menahannya. Jangan, penampilanmu terlalu mencolok. Kekuatanmu terpancar seperti mercusuar. Biar aku yang bicara. Lyra menyerahkan beberapa keping perak kepada Goro. Gadis itu lalu duduk di depannya, berbicara dengan suara yang lembut, tetapi Arion tahu, ada nada intimidasi di dalamnya. Pemuda itu mengamati dari kejauhan. Goro pada awalnya ragu-ragu, tetapi setelah Lyra mengucapkan beberapa nama yang familiar baginya, Goro mulai berbicara. Tangannya gemetar, dan Arion bisa melihat ketakutan di matanya. Pria tua itu menunjuk ke beberapa arah yang tidak jelas, tetapi Lyra mengerti isyarat itu. Dia bilang, Lyra kembali, suaranya pelan dan penuh perhitungan. Orin sering menerima tamu rahasia. Seseorang dari istana. Dan dia sering melakukan ritual sihir di ruang bawah tanah. Ritual yang tidak diajarkan oleh ordo penjaga. Sihir hitam. Arion bertanya, merasakan kekuatan di dalam dirinya bereaksi terhadap kata-kata itu. Lebih buruk dari itu, jawab Lyra. Sihir yang memakan kekuatan orang lain. Tapi, ada satu hal lagi. Goro bilang Orin selalu memakai jimat sihir. Jimat itu membuat aura sihir hitam yang dipakainya tersembunyi. Jimatnya terbuat dari tulang naga yang sudah lama mati.
Pencarian mereka berlanjut ke pasar gelap. Lira mencari tahu tentang jimat itu. Pedagang-pedagang yang dia temui, kebanyakan dari mereka adalah penyihir gelap. Semuanya mengangguk ketika Lira menggambarkan jimat tersebut. Mereka mengatakan jimat itu langka dan harganya sangat mahal. Hanya sedikit orang yang bisa membelinya. Lira mendapatkan satu nama, Tuan Kalen, seorang bangsawan kaya yang terkenal karena koleksi artefak gelapnya. Orin tidak punya uang sebanyak itu. Arion menyela. Dia adalah anggota senior, tetapi dia tidak kaya raya. Bagaimana bisa dia membeli jimat seharga itu? Itu adalah pertanyaan yang bagus, kata Lira, tersenyum sinis. Jawabannya hanya ada dua, dia mencuri atau ada yang mendanai. Mereka berdua lalu menyusup ke kediaman Tuan Kalen. Arion memanfaatkan kekuatan barunya. Tubuhnya menjadi ringan dan cepat, memungkinkan dirinya melompat dari atap ke atap tanpa suara. Lira, yang lebih kecil dan gesit, membantunya membuka pintu dan jendela yang terkunci. Di dalam kediaman itu, mereka menemukan sebuah buku catatan. Catatan itu berisi transaksi Tuan Kalen selama bertahun-tahun. Arion membuka buku itu dengan hati-hati. Di antara deretan nama dan angka, Arion menemukan nama Orin. Di sana tertulis, jimat tulang naga kepada Orin. Dibayar oleh tangan kanan kerajaan. Jantung Arion berdebar kencang. Tangan kanan kerajaan, gumamnya. Siapa itu? Tidak mungkin. Lira menggelengkan kepalanya. Itu berarti ada keterlibatan dari petinggi istana. Ini bukan hanya tentang dendam pribadi. Ini adalah konspirasi besar. Rasa amarah kembali memuncak di dalam diri Arion. Perasaan itu bercampur aduk dengan rasa sakit dan pengkhianatan. Bukan hanya Orin yang mengkhianati ordo penjaga, tetapi juga seseorang dari istana, seseorang yang mungkin sangat dekat dengan raja. Tentu saja, rasa ini membawa Arion untuk menaruh dendam yang semakin besar terhadap orang-orang yang mengkhianati gurunya. Mereka meninggalkan kediaman Tuan Kalen. Bukti sudah ada di tangan mereka. Mereka memutuskan untuk menghadapi Orin. Pertemuan itu harus dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian. Tempat Orin tidak bisa meminta bantuan. Mereka mengirimkan pesan rahasia kepada Orin, menantangnya untuk bertemu di reruntuhan kuil kuno di pinggir kota. Reruntuhan yang telah lama ditinggalkan dan dikenal sebagai tempat para penyihir gelap berlatih. Malam pertemuan tiba. Angin kencang bertiup di atas reruntuhan. Batu-batu yang runtuh dan ditutupi lumut menciptakan pemandangan yang suram. Arion berdiri di tengah reruntuhan. Tangannya menggenggam pedang yang Eldrin berikan padanya. Pedang itu adalah satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan masa lalu. Di sampingnya, Lira berdiri dengan panah yang siap dibusurnya. Orin muncul dari bayang-bayang. Dia tidak datang sendirian. Dua penjaga ordo mengikutinya. Mereka semua memakai jubah yang berbeda dari sebelumnya, hitam dan dihiasi dengan simbol-simbol aneh. Aku tahu kau tidak akan datang sendiri, kata Arion. Suaranya tenang. Namun, matanya berkobar-kobar. Kenapa? Kau pikir aku takut padamu, anak yatim piatu? Ejek Orin, senyum di wajahnya penuh kepuasan. Kau tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Kau hanya boneka. Eldrin menjadikanmu anak emas. Sementara aku harus bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan. Kau membunuhnya karena cemburu? Arion bertanya, merasa sakit mendengar pengakuan itu. Cemburu? Orin tertawa. Suaranya serak. Lebih dari itu. Dia menyembunyikan kekuatan itu dariku. Dia memberikannya padamu, Arion. Padahal aku yang lebih pantas. Kau pikir kau pantas memiliki kekuatan itu? Kekuatan gelap dari buah amarah. Kata-kata itu membuat Arion tersentak. Selama ini dia menganggap kekuatannya sebagai kutukan, tetapi Orin melihatnya sebagai berkah. Orin mengeluarkan sebuah jimat dari balik jubahnya. Jimat itu bersinar dengan cahaya ungu yang samar. Itulah jimat yang Lira ceritakan. Serang mereka. Perintah Orin pada dua penjaga yang menemaninya. Kedua penjaga itu maju, melemparkan mantra api dan es ke arah Arion. Mereka tidak lagi menggunakan sihir ordo penjaga yang elegan.
melainkan mantra-mantra yang mentah dan brutal. Arion menghindar dengan gesit. Dia tidak mau melukai mereka, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia melepaskan gelombang energi dari tangannya. Kekuatan itu bukan hanya api hitam, melainkan gelombang kejut yang merusak. Itu menghantam kedua penjaga, membuat mereka terlempar ke dinding reruntuhan. Mereka mengerang kesakitan, tetapi tidak tewas. Orin melihatnya, ekspresinya dipenuhi kekecewaan. Kau masih menahan diri? Kekuatan itu akan menghancurkanmu. Serahkan padaku. Aku akan menggunakannya untuk menempatkan kita di posisi terhormat. Kita akan menghancurkan kerajaan. Arion tidak mendengarkan. Dia berlari ke arah Orin. Pedangnya menebas, tetapi Orin memblokirnya dengan tongkat sihirnya. Pertarungan itu sengit. Gerakan Orin cepat, dan sihirnya agresif. Namun, Arion lebih cepat. Dengan setiap gerakan, Arion bisa merasakan kekuatan batu itu memberinya kecepatan dan kekuatan yang tidak wajar. Saat Arion hampir mengalahkannya, Orin mengeluarkan sebuah belati dan melemparkannya ke arah Lyra. Arion, yang melihatnya, berteriak dan melemparkan pedangnya. Belati itu berbelok dari arah Lyra. Lyra melompat, menghindari serangan itu. Di sisi lain, Arin memanfaatkan kelengahan Orin. Arion menendang tongkatnya dan mengarahkan pedang ke lehernya. Siapa yang memberi mujimat itu? Arion bertanya. Suaranya dipenuhi amarah. Orin tersenyum. Kau tidak akan pernah tahu. Orang yang memberikannya padaku adalah sosok yang sangat dekat dengan Raja Alistair. Begitu dekat hingga dia bisa membisikkan racun ke telinganya setiap malam. Arion tidak mengerti. Siapa yang dimaksud Orin? Namun, sebelum Orin bisa mengatakan apa-apa lagi, Kapten Falco, pemimpin pasukan khusus kerajaan, muncul dari belakangnya. Mereka adalah pasukan kerajaan yang dikenal karena kejujuran dan dedikasinya. Wajah Falco serius, dan di matanya, Arion melihat keraguan. Kapten itu mengangkat tangannya, dan puluhan penjaga bersenjata muncul dari bayang-bayang. Orin, kau ditahan atas tuduhan pengkhianatan, kata Falco, suaranya datar. Tunggu, Falco, kau salah, kata Orin, matanya membesar. Anak ini yang harus ditangkap. Dia adalah monster. Dia adalah pembunuh Eldrin. Falco memandangi Arion, melihat energi gelap yang masih terpancar dari tubuhnya. Dia tidak yakin apa yang harus dipercaya. Namun, Falco melihat buku catatan di tangan Lyra. Dia menyuruh pasukannya untuk menahan Orin dan kedua penjaga, lalu mengambil buku itu. Aku akan membawamu ke istana, Arion, kata Falco. Bukti-bukti ini akan diserahkan kepada raja. Tapi jika kau benar-benar bersalah, kau tidak akan bisa lolos. Jika kau menolak, aku akan menganggapmu sebagai ancaman bagi kerajaan. Arion tidak punya pilihan. Dengan buku catatan di tangan Falco, Arion percaya bahwa kebenaran akan terungkap. Ia mengangguk. Lyra menatapnya dengan kekhawatiran. Arion tahu ini adalah keputusan yang berisiko, tetapi tidak ada jalan lain. Ia harus membersihkan namanya. Mereka berjalan menuju istana, dengan Arion diapit oleh Lyra dan pasukan kerajaan yang tidak tahu siapa dirinya. Arion sadar bahwa ia telah melangkah lebih dalam ke dalam jaring konspirasi yang gelap, yang bahkan lebih besar dari yang dibayangkan. Perjalanan menuju istana terasa sunyi. Arion berjalan di antara para penjaga yang waspada, dengan Falco memimpin di depan dan Lyra yang mengamati dari samping. Udara malam yang tadinya dingin kini terasa lebih pekat, seolah dipenuhi ketegangan yang membeku. Orin, dengan tangan terikat, sesekali melemparkan tatapan penuh kebencian ke arah Arion. Penjahat itu seolah-olah berjanji akan membalas semua yang terjadi. Di sisi lain, Kapten Falco, sang pemimpin pasukan khusus kerajaan, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sikapnya yang tenang tidak mengindikasikan apa yang ada dalam benaknya. Arion tahu, Kapten itu sedang menimbang bukti yang didapat dari buku catatan Tuan Kalen dan kenyataan bahwa Arion memiliki kekuatan yang belum pernah Kapten itu lihat sebelumnya. Kapten, ujar Lyra memecah keheningan. Kau percaya pada kami? Falco tidak menoleh.
Aku percaya pada bukti. Buku catatan itu memiliki cap istana. Isinya mengejutkan. Dia bukan pembunuh, Kapten. Lyra melanjutkan. Nadanya penuh kesungguhan. Dia adalah korban. Falco akhirnya berhenti, menoleh ke arah Arion. Matanya meneliti setiap inci tubuh pemuda itu, mencari tanda kebohongan atau bahaya. Yang dia temukan hanyalah kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Falco lalu melanjutkan jalannya tanpa memberikan jawaban. Sikap ini memberikan Arion keyakinan bahwa ia tidak akan dihukum tanpa proses. Saat mereka tiba di gerbang istana, ratusan penjaga berbaris. Mereka melewati gerbang-gerbang megah, koridor-koridor yang dihiasi patung pahlawan, dan taman-taman yang terawat. Di sana, mereka menemukan Raja Alistair. Raja duduk di atas singgasana emasnya, dikelilingi oleh para penasihat dan petinggi kerajaan. Raja Alistair adalah seorang pria parubaya yang berwajah keras dan mata yang dingin. Falco berlutut di depan raja. "Tuanku, kami membawa Orin, pengkhianat yang telah membunuh Master Eldrin. Kami juga membawa Arion, saksi kunci dalam kasus ini." Raja Alistair menatap Arion. "Seorang yatim piatu? Berani-beraninya kau menyalahkan salah satu anggota ordo penjaga yang paling dihormati." "Tuanku, kami memiliki bukti," sela Falco, menyerahkan buku catatan Tuan Kalen. Raja mengambil buku itu dengan skeptis, membacanya sekilas, dan melemparkannya ke lantai. "Jimat tulang naga? Tangan kanan kerajaan? Ini hanya omong kosong. Kau menyalahkan seorang pria yang setia padaku, berdasarkan catatan yang tidak jelas." "Tuanku, bukti itu." "Cukup," teriak raja. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Tangkap Arion. Dia adalah pembunuh sebenarnya. Dan Orin, kau akan dilepaskan dengan semua kehormatan yang kau miliki." Hati Arion hancur. Raja Alistair tidak peduli dengan kebenaran. Ia berpihak pada Orin. Bukti yang ditemukan tidak berarti apa-apa baginya. Ini semua adalah konspirasi besar. Arion merasakan amarah yang sudah lama ia kendalikan kini meledak. Kekuatan gelap dari batu itu meledak, memancar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya terasa panas, dan lantai di bawah kakinya mulai retak. "Kau berbohong!" Arion berteriak. Suaranya dipenuhi amarah. "Kau membunuh Eldrin. Dan kau mencoba membunuhku." Teriakan itu membuat para penjaga dan petinggi kerajaan terkejut. Mereka semua memandangi Arion, yang matanya memancarkan cahaya ungu gelap. Aura sihirnya membuat mereka ketakutan. Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Orin, yang dilepaskan dari ikatan, tersenyum sinis. "Kau lihat, tuanku," kata Orin. "Aku sudah bilang, monster ini adalah ancaman bagi kita semua." Arion tidak mendengarkan. Dia hanya melihat Orin. Rasa sakit karena ditinggalkan, diburu, dan dikhianati mengubahnya. Ia mengangkat tangannya, dan gelombang api hitam keluar dari telapak tangannya. Api itu tidak membakar siapapun. Gelombang panas itu meledak di sekitar Arion, membuat semua orang mundur ketakutan. Lyra, yang ketakutan, bersembunyi di balik pilar. Dia tidak menyangka bahwa Arion akan melepaskan kekuatannya di istana. "Kita akan melawannya, Kapten," seru seorang penjaga, mengangkat pedangnya. "Tunggu!" Falco berteriak. "Dia bukan musuh kita." Orin memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Dia berlari ke arah Raja Alistair, mengambil sebuah pedang dari salah satu penjaga. Ia memegang pedang itu erat-erat. Raja Alistair yang melihat hal itu, terkejut dan ketakutan. "Apa yang kau lakukan, Orin?" seru sang raja. "Balas dendam," jawab Orin. "Aku membunuh Eldrin karena kau berjanji untuk memberikan kekuatan itu padaku. Namun, kau memberikannya pada anak ini. Sekarang, aku akan mengambilnya dari raja, dan aku akan mengambilnya darimu." Orin mengangkat pedangnya, bersiap untuk membunuh raja. Namun, Arion bergerak lebih cepat. Ia melompat. Pedangnya menebas ke arah Orin. Pedang itu,
yang Arion gunakan sejak ia masih kecil, bergerak dengan presisi yang mematikan. Orin, yang terkejut, mencoba menangkis. Pertarungan yang singkat tetapi mematikan terjadi di tengah istana. Orin melemparkan mantra api dan es. Arion menghindari semua serangan itu dengan mudah. Kekuatan batu itu membuat gerakannya menjadi luar biasa cepat. Kekuatan itu juga memperkuat serangan Arion. Dengan satu tebasan, pedang Arion menembus jimat di dada Orin. Jimat itu hancur berkeping-keping. Orin menjerit kesakitan, dan kekuatan gelapnya meledak. Orin jatuh ke lantai. Di dalam dirinya, Arion bisa merasakan kekuatan itu mengalir ke dalam dirinya. Itu bukan kekuatan yang sama dengan batu yang ia miliki, melainkan kekuatan yang Orin kumpulkan dari sihir hitam. Kekuatan itu, kau tidak akan pernah bisa mengendalikannya. Bisik Orin, suaranya tercekat. Itu akan menjadi kutukanmu. Kau akan menjadi monster. Dan kau akan tahu kebenaran. Dia adalah... Orin terdiam. Matanya terbelalak. Dia melihat ke arah Falco. Orang yang memiliki kekuatan itu, dia bukan raja, dia adalah tangan kanan. Tubuh Orin kejang-kejang, dan nafasnya terhenti. Dia mati, dengan matanya yang masih terbelalak. Semua orang di istana terkejut. Arion telah mengalahkan Orin, tetapi harga yang harus dibayar mahal. Kekuatan itu merasukinya. Kekuatan dari Orin dan batu itu bercampur, menciptakan sensasi yang tidak pernah Arion rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti akan meledak. Orin sudah mati, tuanku, kata Falco, sambil memandang Arion dengan mata penuh kekhawatiran. Dan Arion membunuhnya. Bawa anak itu ke penjara, teriak Raja Alistair. Dia adalah pembunuh yang harus dihukum. Dan tangkap Lyra. Lyra terkejut. Dia tidak punya pilihan lain. Dia melarikan diri, berlari ke arah koridor yang gelap. Falco dan para penjaga memburunya, tetapi Lyra terlalu cepat. Dia berhasil melarikan diri. Arion, yang kelelahan dan bingung, tidak bisa melarikan diri. Dia ditangkap. Tubuhnya lemah, dan kekuatannya hampir sepenuhnya menghilang. Ia dibawa ke penjara. Arion tahu, kekuatannya kini diketahui oleh semua orang. Ia adalah ancaman bagi kerajaan. Di dalam sel, ia sendirian. Gelombang amarah dan kekuasaan yang ia rasakan beberapa saat yang lalu kini telah hilang, hanya menyisakan kegelapan dan kesendirian. Arion tahu, ia tidak hanya menarik perhatian ordo penjaga, tetapi juga sekte rahasia yang telah mengincar batu yang dimilikinya. Dan orang yang mereka maksud bukanlah Raja Alistair, tetapi seseorang di dekatnya. Pemuda itu mengerti bahwa ia telah memasuki dunia yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Ia hanyalah sebuah pion dalam permainan kekuasaan yang lebih besar, dan kekuatan yang ia miliki hanyalah sebuah alat. Arion, yang kini dikurung di penjara, hanya bisa berdoa agar Lyra selamat dan bisa membantunya. Dan ia juga harus berjuang untuk mengendalikan kekuatannya. Dinginnya batu penjara merayap masuk ke dalam tulang Arion. Bau apek dari lumut dan kelembaban memenuhi udara, menyesakkan setiap hembusan napas. Pintu besi berat berderit, menutup Arion dari dunia luar. Kegelapan mutlak merajai selnya, seolah-olah seluruh cahaya telah dicuri dan disembunyikan. Kesunyian begitu mencekam, hanya sesekali diselingi suara tetesan air yang jatuh dari langit-langit yang rembes, seperti jarum jam yang menghitung mundur menuju kehancuran dirinya. Tubuh pemuda itu terasa berat, kaku, dan lemah. Seolah setiap energi telah disedot habis. Kekuatan gelap yang sebelumnya memancar dari tubuhnya kini merayap di bawah kulit, menyisakan sensasi terbakar yang menjengkelkan. Pengalaman itu bukan lagi kekuatan dahsyat, melainkan kutukan. Arion merasa seluruh jiwanya terkikis, dikuasai oleh entitas asing yang bersemayam dalam dirinya. Suara Orin yang terakhir kali diucapkannya terus terngiang di benaknya. Dia bukan raja, dia adalah tangan kanan. Kalimat itu seperti teka-teki yang rumit, menjanjikan kebenaran tetapi menyembunyikannya di balik lapisan misteri. Kepalanya berdengung, dan wajah Eldrin yang penuh kedamaian muncul di depan matanya, sebelum akhirnya berubah menjadi wajah Orin yang dipenuhi kebencian,
lalu kembali ke wajah Eldrin yang pucat. Rasa sakitnya begitu nyata, begitu kuat. Beberapa hari berlalu tanpa Arion sadari. Makanan yang disajikan hanya sedikit, tidak cukup untuk mengisi perut. Rasa sakit fisik tidak sebanding dengan penderitaan batin yang terus menggerogoti. Arion tahu, dia telah membuat kesalahan besar. Dia membiarkan amarah menguasai dirinya di istana, melupakan semua ajaran Eldrin tentang pengendalian diri. Akibatnya, Arion kini terpenjara, dan Lyra melarikan diri. Pada suatu malam, sebuah suara asing datang dari kegelapan di luar selnya. Anak itu. Orin mati karena kekuatan itu. Suara itu milik salah satu penjaga yang melihat pertarungan di istana. Penjaga itu tidak terlihat di balik jeruji besi, hanya suaranya yang terdengar. Aku tidak pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Itu bukan sihir biasa. Itu adalah kekuatan kuno. Kau tahu apa yang aku katakan? Itu seperti kutukan yang mengerikan. Kau beruntung masih hidup. Arion tidak menjawab. Dia tahu penjaga itu benar. Kekuatan itu bukan hanya sumber sihir, melainkan juga parasit yang memakan jiwanya. Perasaan ini semakin menguat. Kekuatan yang masuk ke dalam tubuhnya setelah mengalahkan Orin bukanlah sihir biasa. Itu adalah sisa-sisa dari kekuatan yang Orin kumpulkan dari para korbannya. Kekuatan itu adalah sebuah entitas yang sangat berbahaya. Kekuatan itu berbisik, menjanjikan kemudahan, kekuasaan, dan kekuatan yang jauh lebih besar. Serahkan dirimu padaku. Kau akan menjadi yang terkuat di dunia. Pagi berikutnya, Arion kedatangan seorang tamu. Bukan Falco, melainkan seorang pria tua yang mengenakan jubah abu-abu ordo penjaga. Dia adalah Master Kaelan, salah satu mentor Eldrin. Matanya memancarkan kesedihan dan kekecewaan. Kaelan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya duduk di depan jeruji, mengamati Arion. Aku tidak melakukannya, ucap Arion. Suaranya pelan, tetapi jelas. Kaelan mengangguk. Aku tahu. Arion terkejut. Bagaimana? Aku mengenal Eldrin. Aku tahu hati anak didikku. Dia tidak pernah membenci siapapun. Eldrin tidak pernah mengajarkanku untuk membunuh, hanya untuk melindungi. Aku juga tahu kau bukan pembunuh. Kaelan menjelaskan bahwa Orin adalah salah satu anak didik Eldrin yang paling berbakat. Namun, Orin selalu iri pada Eldrin. Selama bertahun-tahun, Orin mencari kekuatan kuno yang Eldrin sembunyikan. Orin mengira Eldrin menyimpan kekuatan itu untuk dirinya sendiri, tetapi Orin salah. Eldrin telah berjanji pada Kaelan untuk melindungi kekuatan itu, tidak menggunakannya untuk tujuan jahat. Kami menyembunyikan kekuatan itu di dalam sebuah batu. Kekuatan itu hanya akan aktif jika ada orang yang memiliki hati yang murni dan bersih. Sayangnya, kau terlalu baik hati, Arion. Kekuatan itu akan menghancurkanmu. Itu akan mengambil alih dirimu dan menghancurkan hatimu. Kenapa? Kenapa Eldrin tidak pernah memberitahuku tentang itu? Tanya Arion, suaranya bergetar. Eldrin menyembunyikannya darimu karena takut. Dia tahu kau akan menjadi target. Eldrin tidak ingin melihat kau menjadi korban. Namun, ia juga tahu, kau tidak memiliki bakat sihir. Hanya dengan bantuan batu itulah, kau bisa melindungi dirimu sendiri. Eldrin membuat pilihan yang sangat sulit. Jadi, aku adalah korban. Bukan. Kau adalah orang yang telah dikhianati. Dan sekarang kau harus berjuang. Pertarunganmu bukanlah dengan musuh di luar, melainkan dengan kekuatan gelap di dalam dirimu sendiri. Kekuatan itu akan terus memakanmu. Kaelan lalu menceritakan tentang sekte rahasia yang telah mengincar batu itu selama berabad-abad. Mereka adalah sekelompok penyihir gelap yang ingin menggunakan kekuatan itu untuk mendominasi dunia. Mereka tahu Eldrin memiliki batu itu, dan mereka terus memburunya. Mereka menggunakan Orin sebagai alat untuk mendapatkan batu itu. Orin hanya pion mereka, kata Kaelan. Mereka yang memanipulasinya. Aku yakin tangan kanan kerajaan adalah salah satu dari mereka. Kaelan lalu menceritakan bahwa Falco telah dipecat dari jabatannya.
Falco dianggap telah melakukan kesalahan karena melindungi Arion. Kailan menyuruh Arion untuk menunggu Lyra. Lyra akan membantunya. Di sudut distrik kumuh, Lyra sedang bekerja. Gadis itu tidak pernah berhenti mencari informasi. Jaringannya yang luas dan kemampuannya yang luar biasa untuk mendapatkan informasi membuahkan hasil. Lyra menemukan bahwa Orin memiliki seorang rekan di istana. Bukanlah raja, melainkan seorang penasihat yang paling dipercayai oleh Raja Alistair. Nama penasihat itu adalah Baron Valerius, kepala penasihat kerajaan, seorang pria tua yang dikenal karena kecerdasannya. Baron Valerius. Lyra bergumam. Dia yang berada di balik layar. Lyra menemukan bahwa Baron Valerius juga adalah anggota sekte rahasia yang mengincar kekuatan yang Arion miliki. Dialah yang mendanai Orin, dan dialah yang merencanakan pembunuhan Master Eldrin. Baron Valerius sangat pandai menyembunyikan dirinya. Dia selalu berada di balik bayang-bayang, memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Lyra menemukan bahwa Baron Valerius akan pergi ke sebuah pertemuan rahasia di hutan terlarang. Pertemuan itu diadakan setiap bulan, dan itu adalah satu-satunya kesempatan Lyra untuk menangkapnya. Lyra kembali ke Ordo Penjaga. Dia menyusup masuk melalui pintu belakang dan berhasil menyelinap masuk ke dalam sel. Dia menemukan Arion, yang terlihat lemah, dan menyampaikan semua yang ia ketahui. "Aku tahu, Arion," kata Lyra. "Ini semua bukan salahmu. Kau adalah korban. Tapi kau harus berjuang. Pertarungan kita belum berakhir." "Aku tidak bisa," Arion menjawab. Suaranya parau. "Kekuatan ini terlalu kuat. Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku takut menjadi monster." Lyra menggelengkan kepalanya. "Kekuatan itu tidak membuatmu menjadi monster. Itu hanya alat. Pilihan ada di tanganmu. Kau bisa menjadi Eldrin, atau kau bisa menjadi Orin. Kau adalah orang yang memiliki kendali." Lyra memeluk Arion. "Aku tahu kau bisa melakukannya. Aku akan membantumu. Kita akan berjuang bersama." Arion, yang selama ini merasa kesepian, kini merasa memiliki kembali harapan. Dia tahu, Lyra benar. Dia tidak bisa menyerah. Ia tidak akan membiarkan kekuatannya menguasai dirinya. Ia akan menggunakannya untuk kebaikan, untuk membersihkan nama baiknya dan membalas dendam untuk Eldrin. "Ayo kita keluar dari sini," ujar Arion. Matanya berbinar-binar. "Kita akan menangkapnya." Lyra tersenyum. "Kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Tapi kita bisa membuat rencana." Lyra dan Arion menyusun rencana pelarian. Rencana itu berbahaya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka akan menggunakan kekuatan Arion untuk melarikan diri, dan kemudian mereka akan memburu Baron Valerius, tangan kanan kerajaan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka akan penuh dengan rintangan. Tetapi mereka siap menghadapi semuanya. Mereka adalah dua orang yang diburu, yang hanya memiliki satu sama lain. Arion akan menggunakan kekuatannya untuk membersihkan namanya, dan Lyra akan membantunya. Babak baru dalam perjalanan mereka dimulai, di mana Arion akan menghadapi musuh yang paling berbahaya, dirinya sendiri. Rencana pelarian itu sederhana, namun berisiko. Lyra, dengan pengetahuan tentang seluk-beluk penjara, menyelinap masuk ke dalam Ordo Penjaga. Gadis itu tidak menggunakan kekuatan fisik, melainkan kecerdikan dan kelihayannya. Dia menunggu sampai tengah malam, ketika pergantian penjaga terjadi. Kemudian, Lyra menyelinap masuk ke dalam ruang bawah tanah, tempat Arion dikurung. Arion, yang telah memulihkan energinya, menunggu. Pemuda itu tahu Lyra akan datang. Arion merasakan kehadiran gadis itu di dalam dinding penjara, seperti angin sejuk yang melewati celah-celah batu. Lyra tidak membuat suara. Dengan cepat, ia mendekati Arion. Lyra membuka kunci sel dengan pisau kecilnya. Tidak ada yang terkejut. Tidak ada yang berteriak. Semua berjalan lancar. "Cepat!" bisik Lyra. Matanya waspada. Arion mengangguk. Pemuda itu mengikuti Lyra. Mereka bergerak seperti bayangan di dalam kegelapan. Mereka melewati koridor-koridor yang kosong,
menghindari penjaga yang berpatroli, dan akhirnya mencapai gerbang belakang. Arion menggunakan kekuatan barunya. Pemuda itu tidak lagi menggunakan api hitam atau gelombang kejut. Kekuatannya kini lebih halus, lebih terkendali. Arion menggunakan kekuatan itu untuk mengubah warna jubah mereka menjadi warna dinding, membuat mereka tidak terlihat di dalam kegelapan. Mereka berhasil melarikan diri. Di luar gerbang, Arion dan Lyra berlari. Mereka tidak akan berhenti sampai mencapai distrik kumuh. Di sana, mereka akan bersembunyi. Namun, rencana mereka tidak sesederhana itu. Mereka tahu Raja Alistair dan Baron Valerius akan memburu mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain pergi ke ibu kota, tempat di mana mereka bisa mencari kebenaran dan menangkap Baron Valerius. Perjalanan mereka ke ibu kota sangat berbahaya. Mereka menyamar sebagai pedagang keliling. Lyra mengenakan pakaian sederhana, menutupi rambut merahnya dengan tudung. Arion mengenakan jubah lusuh, menyembunyikan pedangnya di bawah jubah. Di siang hari, mereka menghindari jalan utama dan hanya berjalan di jalan setapak. Di malam hari, mereka tidur di gua-gua atau hutan. Apa yang akan kita lakukan di ibu kota? Tanya Arion, suaranya pelan. Kita akan mencari tahu lebih banyak tentang Baron Valerius. Lyra menjawab. Aku yakin dia tidak bekerja sendirian. Pasti ada orang lain yang membantunya. Lyra menjelaskan bahwa Baron Valerius memiliki banyak pengikut di ibu kota. Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan yang ambisius, yang ingin mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Baron Valerius menggunakan mereka sebagai pion, dan mereka tidak tahu bahwa mereka telah dimanipulasi. Lyra mengatakan bahwa Baron Valerius adalah seorang master manipulasi. Ketika mereka tiba di ibu kota, mereka terkejut. Kota itu sangat ramai. Ribuan orang memenuhi jalan-jalan, pasar-pasar, dan kedai-kedai. Kereta-kereta kuda yang megah lewat, membawa bangsawan yang mengenakan pakaian mewah. Di tengah kota, berdiri istana megah yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang kokoh. Mereka tidak bisa masuk ke istana begitu saja. Lyra, yang cerdas, memiliki rencana. Dia menyuruh Arion untuk menyamar sebagai seorang prajurit. Arion tidak setuju. Pemuda itu tidak ingin berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Namun, Lyra meyakinkan Arion, ini satu-satunya cara kita bisa mendapatkan informasi. Kita harus masuk ke dalam istana. Di sana, kita akan menemukan kebenaran. Arion setuju. Dia mengenakan baju besi prajurit yang Lyra temukan di sebuah toko tua. Baju besi itu pas di badannya. Arion juga menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyembunyikan aura gelapnya. Wajahnya terlihat biasa saja, seperti seorang prajurit. Lyra, di sisi lain, menyamar sebagai seorang pelayan. Lyra berhasil mendapatkan pekerjaan di istana. Di dalam istana, Arion dan Lyra bekerja secara terpisah. Arion bertugas mengawasi Baron Valerius. Arion menghabiskan sebagian besar waktunya di pos penjagaan, mengamati setiap gerakan Baron Valerius. Sementara itu, Lyra bekerja di dapur. Lyra selalu mendengar bisikan-bisikan dari pelayan lain. Gadis itu mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit. Aku mendengar para pelayan berbicara tentang Baron Valerius, kata Lyra. Mereka mengatakan dia memiliki pengaruh yang sangat besar pada raja. Dia selalu membujuk raja untuk membuat keputusan yang aneh, seperti menaikkan pajak atau mengusir pedagang yang tidak memberikan uang padanya. Dia menggunakan kekuatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Arion menimpali. Lebih dari itu, kata Lyra. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan kebencian. Dia membuat orang-orang membenci satu sama lain. Para pedagang membenci para petani. Para petani membenci para bangsawan. Aku yakin dia ingin menciptakan kekacauan. Suatu hari, Arion bertemu dengan Kapten Falco. Falco, yang dipecat dari jabatannya, kini menjadi penjaga biasa. Falco terlihat sangat lelah, tetapi matanya masih memancarkan kejujuran. Falco menyadari Arion adalah orang yang berbeda. Falco juga merasakan aura yang kuat dari Arion. Namun Falco tidak mengatakan apa-apa. Siapa kau? Tanya Falco, suaranya serak. Namaku
Orion, jawab Arion, berbohong. Orion, Falco mengangguk. Kau memiliki mata yang tajam. Arion dan Falco sering bertemu. Mereka tidak berbicara banyak, tetapi mereka mengamati satu sama lain. Arion tahu, Falco adalah orang yang baik. Dia tidak seperti penjaga lainnya yang hanya loyal pada raja. Falco adalah orang yang setia pada kebenaran. Arion melihat Falco, dan ia sadar bahwa ia harus menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. 1 minggu kemudian, Lyra menemukan informasi baru. Baron Valerius akan mengadakan pertemuan rahasia di hutan terlarang. Hutan itu adalah tempat di mana para penyihir gelap mengadakan ritual mereka. Hutan itu dikenal karena memiliki energi gelap. Lyra mengatakan bahwa pertemuan itu akan dilakukan di sebuah kuil kuno, di mana Baron Valerius dan para pengikutnya akan melakukan ritual gelap. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita, kata Lyra, matanya berbinar-binar. Kita harus menangkapnya. Tunggu, Lyra, Arion menyela. Kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Kita akan meminta bantuan Falco. Lyra tidak setuju. Dia tidak akan percaya pada kita. Dia akan menganggap kita sebagai ancaman. Percayalah padaku, Arion meyakinkan. Aku tahu dia akan membantu kita. Mereka menemui Falco di malam hari. Mereka menceritakan semua yang mereka ketahui. Falco mendengarkan dengan serius. Tetapi dia masih ragu. Arion tidak punya pilihan lain. Dia membuka jubahnya, dan kekuatan batu itu bersinar. Falco terkejut, tetapi dia tidak takut. Dia hanya mengamati. Ini adalah kebenaran, kata Arion. Aku tidak ingin menjadi monster. Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan. Aku akan membersihkan namaku. Falco menatap Arion. Kemudian, Falco mengangguk. Aku akan membantumu. Tapi jika kau mengkhianatiku, aku akan membunuhmu. Arion tersenyum. Terima kasih, Kapten. Keesokan harinya, mereka pergi ke hutan terlarang. Mereka tidak berjalan di jalan setapak, melainkan di antara pepohonan. Arion bisa merasakan energi gelap di dalam hutan. Energi itu bercampur dengan kekuatan di dalam tubuhnya. Itu adalah sensasi yang aneh, tetapi Arion bisa mengendalikannya. Mereka tiba di kuil kuno. Suasana di sana sangat mencekam. Puluhan orang mengenakan jubah hitam. Mereka adalah para bangsawan, para saudagar, dan para penyihir gelap. Mereka semua berdiri di sekitar Baron Valerius. Di depan mereka, Baron Valerius memegang sebuah artefak kuno yang bersinar. Artefak itu mirip dengan batu yang Arion miliki, tetapi lebih besar. Kekuatan, kata Baron Valerius. Suaranya dipenuhi keserakahan. Kekuatan ini akan menjadi milik kita. Dan kita akan menguasai dunia. Arion, Lyra, dan Falco bersembunyi. Mereka menunggu kesempatan. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan yang sangat berbahaya. Pertarungan itu akan menentukan nasib kerajaan. Dan Arion, yang kini memiliki kekuatan yang tidak pernah ia duga, siap menghadapi tantangan itu. Kuil kuno di tengah hutan terlarang berlumuran energi yang mencekam. Udara terasa berat, dipenuhi aura sihir gelap yang membuat napas Arion tercekat. Puluhan sosok berjubah hitam berbaris melingkari Baron Valerius, yang berdiri di atas altar batu yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Di atas kepalanya, sebuah artefak berkilauan dengan cahaya ungu yang mematikan, berdenyut seiring dengan detak jantung sang baron. Itu adalah artefak yang sama yang Lyra lihat di catatan tua Orin. Artefak yang berisi kekuatan yang sama dengan batu milik Arion. Kekuatan ini akan menjadi milik kita, seru Baron Valerius. Suaranya menggelegar. Dan kita akan menguasai dunia. Falco, yang bersembunyi di balik semak-semak, berbisik pada Arion. Ini gila. Kita tidak bisa melawan mereka semua. Kita tidak perlu melawan mereka semua. Arion menjawab. Kita hanya perlu menangkapnya. Arion melirik Lyra. Tetap di sini. Jangan bergerak. Lyra mengangguk. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Hati-hati, Arion. Arion maju ke depan.
Pemuda itu tidak bersembunyi lagi. Arion berdiri tegak, membiarkan aura kekuatan gelapnya keluar. Para pengikut Baron Valerius terkejut. Beberapa dari mereka mulai berbisik. Itu dia, pemuda yang membunuh Orin. Mereka mulai mengarahkan pedang dan mantra ke arah Arion. Berhenti, teriak Falco. Keluar dari persembunyiannya, pedangnya terhunus. Aku Kapten Falco dari Ordo Penjaga. Aku diperintahkan untuk menangkap pengkhianat. Para pengikut itu bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka memandang Baron Valerius, menunggu perintah. Namun, Baron Valerius tersenyum. Kapten Falco, kau melayani siapa sekarang? Raja Alistair atau monster ini? Aku melayani kebenaran, jawab Falco. Pertarungan pun pecah. Para pengikut itu melemparkan mantra-mantra. Beberapa dari mereka melemparkan mantra api. Yang lain melemparkan mantra es. Falco dengan cepat menebas pedangnya, memotong semua mantra yang dilemparkan. Arion, di sisi lain, menggunakan kekuatannya untuk melompat dari satu pohon ke pohon lain. Arion bergerak sangat cepat, seolah-olah dia adalah bayangan. Arion menggunakan pedangnya untuk menangkis semua serangan yang diarahkan padanya. Baron Valerius hanya mengamati. Pria itu tidak terkejut. Pria itu sudah tahu Arion akan datang. Baron Valerius memegang artefak di tangannya, dan artefak itu mulai bersinar dengan cahaya yang lebih terang. Artefak itu mengeluarkan gelombang kejut yang kuat, membuat pepohonan di sekitarnya tumbang. Arion, yang berada di dekat artefak itu, merasa seperti seluruh tubuhnya akan meledak. Kau memiliki kekuatan yang luar biasa, kata Baron Valerius. Tetapi kau tidak tahu cara mengendalikannya. Kekuatan itu akan menjadi milikku. Baron Valerius melemparkan artefak itu ke arah Arion. Arion mencoba menangkisnya, tetapi artefak itu terlalu cepat. Artefak itu menembus Arion, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar di seluruh tubuhnya. Arion jatuh ke tanah. Artefak itu kembali ke tangan Baron Valerius. Arion tidak mati. Kekuatan batu di dalam tubuh Arion melindunginya. Kau beruntung, bocah, kata Baron Valerius. Artefak itu tidak bisa membunuhmu. Tapi artefak itu bisa mengambil alih jiwamu. Sekarang, aku akan mengambil batumu. Baron Valerius melemparkan artefak itu lagi. Kali ini, artefak itu mengeluarkan gelombang energi gelap. Gelombang itu menembus Arion. Pemuda itu berteriak kesakitan. Arion merasa seluruh jiwanya terkikis, disedot oleh artefak itu. Arion mencoba melawan. Arion mencoba menggunakan kekuatannya untuk melawan artefak itu. Namun, artefak itu terlalu kuat. Arion merasa lemah. Ia merasa dirinya akan mati. Falco, yang melihat Arion dalam bahaya, berlari ke arahnya. Falco menangkis artefak itu dengan pedangnya. Artefak itu terpental, dan Falco terlempar ke belakang, jatuh ke tanah. Falco terbatuk-batuk. Matanya terbelalak karena syok. Falco tidak pernah melihat kekuatan seperti itu. Jangan, Arion, teriak Falco. Jangan biarkan dia mengambil alih dirimu. Suara Falco membuat Arion sadar. Arion tahu, dia tidak bisa menyerah. Dia tidak akan membiarkan Baron Valerius mengambil batunya. Pemuda itu tidak akan membiarkan dirinya menjadi monster. Arion mengangkat tangannya. Mata Arion berubah menjadi ungu gelap, dan kekuatan batu itu meledak. Kekuatan itu bukan hanya api hitam, tetapi juga gelombang kejut, dan gelombang panas. Kekuatan itu meledak di sekitar Arion, membuat semua pengikut Baron Valerius terlempar ke belakang. Arion, yang kini dikendalikan oleh amarah, melompat ke arah Baron Valerius. Baron Valerius terkejut. Kau memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kuperkirakan, katanya. Ini bukan kekuatan yang kau inginkan. Arion berteriak. Ini adalah kekuatan yang akan menghancurkanmu. Baron Valerius, yang terdesak, menggunakan kekuatan artefaknya untuk menyerang Arion. Tetapi Arion lebih cepat. Pedang Arion menembus artefak itu, dan artefak itu hancur berkeping-keping. Baron Valerius berteriak kesakitan.
Energi yang ia kumpulkan dari artefak itu meledak. Baron Valerius jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang. "Aku akan kembali," bisik Baron Valerius. "Kita akan bertemu lagi." Baron Valerius menghilang. Arion, yang kini sendirian, merasa kelelahan. Kekuatan batu itu menghilang, dan Arion jatuh ke tanah. Falco berlari ke arahnya. "Arion, kau baik-baik saja?" tanya Falco, matanya dipenuhi kekhawatiran. Arion mengangguk. Pemuda itu terbaring di tanah, melihat ke arah langit. Bintang-bintang bersinar terang. Arion tahu, pertempuran belum berakhir. Arion tahu, Baron Valerius akan kembali. Dan Arion tahu, ia harus bersiap. Tiba-tiba, Arion merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Visi yang aneh muncul di benaknya. Visi itu menunjukkan seorang pria tua yang mengenakan jubah hitam. Pria itu berdiri di depan singgasana Raja Alistair. Pria itu bukan raja, melainkan seorang penasihat yang paling dipercayai oleh Raja Alistair. Pria itu adalah Baron Valerius. Visi itu juga menunjukkan bahwa Baron Valerius adalah orang yang membunuh Eldrin. Baron Valerius membunuh Eldrin karena Eldrin tidak mau memberinya kekuatan. Arion terkejut. Arion tidak tahu bahwa Baron Valerius adalah orang yang membunuh Eldrin. Arion menyadari bahwa ia telah salah. Pria itu yang menjadi dalang di balik semua konspirasi ini. Arion dan Falco kembali ke ibu kota. Mereka menceritakan semua yang mereka ketahui kepada Falco. Falco terkejut. Falco tidak pernah menyangka bahwa Baron Valerius adalah seorang pengkhianat. "Kita harus menangkapnya," kata Falco. Mereka pergi ke istana. Di sana, mereka menemukan Baron Valerius. Baron Valerius duduk di samping Raja Alistair. Baron Valerius terkejut melihat Arion dan Falco. "Tuanku, mereka adalah pengkhianat." Baron Valerius berteriak. "Jangan dengarkan dia, tuanku," kata Falco. "Dia adalah dalang di balik semua konspirasi ini." Raja Alistair bingung. Raja tidak tahu siapa yang harus dia percaya. Arion, yang tidak punya pilihan lain, mengangkat tangannya. Batu di dalam dirinya bersinar. Arion mengarahkan kekuatan batu itu ke arah Baron Valerius. Baron Valerius, yang terkejut, menggunakan kekuatannya untuk melawan Arion. Pertarungan sengit terjadi di tengah istana. Arion melemparkan gelombang api hitam, dan Baron Valerius menangkisnya dengan mantra es. Arion melemparkan gelombang kejut, dan Baron Valerius menangkisnya dengan perisai sihir. Pertarungan itu sangat intens. Keduanya seimbang. Namun, Arion tidak menyerah. Arion tahu, dia harus menang. Pada akhirnya, Arion berhasil menembus pertahanan Baron Valerius. Arion mengarahkan pedangnya ke arah Baron Valerius. Pedang itu menembus jubahnya, dan Baron Valerius jatuh ke tanah. Baron Valerius berteriak kesakitan. "Kau menang," bisik Baron Valerius. "Tapi ini belum berakhir. Kita akan bertemu lagi." Baron Valerius menghilang. Raja Alistair, yang terkejut, berteriak. "Apa yang terjadi?" Arion dan Falco menjelaskan semua yang mereka ketahui. Raja Alistair, yang kini mengerti, meminta maaf kepada mereka. Raja Alistair mengembalikan posisi Falco, dan Raja Alistair memberikan Arion sebuah gelar kehormatan. Arion, yang kini dikenal sebagai pahlawan, menolak gelar itu. Arion hanya ingin hidup damai. Arion tidak ingin menjadi pahlawan. Arion hanya ingin membalas dendam untuk Eldrin. Arion, Falco, dan Lyra akhirnya bertemu di sebuah kedai. Mereka duduk, mengobrol, dan tertawa. Mereka tahu, ini adalah awal dari petualangan baru. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi mereka tahu, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Keheningan yang mencekam menyelimuti kedai kecil di sudut distrik kumuh. Makanan dan minuman yang mereka pesan tetap tidak tersentuh. Setelah kegaduhan yang baru saja mereka ciptakan di jantung ibu kota, keheningan ini terasa begitu berat. Arion, Lyra, dan Falco duduk di meja kayu yang reot. Bayangan mereka berpadu dengan cahaya obor yang redup. Falco,
dengan mata yang kini menatap Arion dengan penuh perhitungan, memecah keheningan. "Jadi," ujar sang kapten, suaranya pelan dan serak. "Rencana kita berhasil, tetapi kita kehilangan satu hal yang paling penting." "Apa?" tanya Arion. "Bukankah kita sudah mempermalukan Baron Valerius di depan raja dan bangsawan?" Falco menggelengkan kepala. "Valerius hanyalah cacing. Masalah kita bukan dirinya. Masalah kita adalah raja." Arion, yang sudah merasa kelelahan, mengernyit. "Tapi, bukankah Raja Alistair sudah mengakui kesalahannya? Raja bahkan memberiku gelar." Senyum tipis dan pahit terukir di wajah Falco. "Itu semua hanyalah sandiwara. Raja Alistair tahu, jika ia menolak mengakui kesalahannya, ia akan terlihat lemah di mata bangsawan. Ia tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Raja adalah dalang utama, dalang di balik semua kekacauan ini. Aku yakin, Raja adalah dalang di balik kematian gurumu." Lyra, yang selama ini diam, menambahkan, "Aku setuju dengan Falco. Aku mendapatkan informasi dari sumberku. Raja Alistair adalah orang yang memberikan kekuatan kepada Baron Valerius. Ia juga adalah orang yang merencanakan kematian Eldrin. Raja Alistair adalah seorang tiran." Arion terkejut. Matanya terbelalak karena syok. Pikiran-pikiran di kepalanya berputar. Visi yang Arion dapatkan di hutan terlarang kembali terbayang. Visi itu menunjukkan Raja Alistair duduk di singgasana, dan Baron Valerius membungkuk di depannya. Arion menyadari bahwa visinya adalah kebenaran. Raja Alistair adalah dalang utama. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Arion, suaranya bergetar. "Kita tidak punya pilihan lain," jawab Falco, matanya penuh tekad. "Kita harus menggulingkan Raja Alistair." "Menggulingkan raja?" Arion terkejut. "Itu sama saja dengan melakukan pemberontakan." "Memang," Falco mengangguk. "Kita adalah satu-satunya harapan. Kita tidak bisa membiarkan Raja Alistair terus berkuasa. Raja akan menghancurkan kerajaan." Arion menatap Lyra, mencari jawaban. Gadis itu mengangguk. "Kita akan membantumu. Kita akan berjuang bersama." Arion, yang merasa bingung dan takut, menatap tangannya. Kekuatan batu itu terasa di bawah kulitnya, berdenyut seperti jantung yang berdetak kencang. Kekuatan itu bukan hanya sumber sihir. Kekuatan itu adalah sumber amarah. Kekuatan itu menjanjikan kemenangan, kekuasaan, dan kehancuran. Arion merasa, jika dia menggunakan kekuatan ini untuk melakukan pemberontakan, dia akan menjadi monster. "Aku takut," Arion mengakui. "Aku takut akan menjadi monster." Lyra meraih tangannya. "Kau tidak akan menjadi monster. Kekuatan itu tidak akan menguasai dirimu. Kau adalah orang yang mengendalikan kekuatan itu. Kau adalah Eldrin, bukan Orin." Falco juga menambahkan, "Aku sudah melihat apa yang kau lakukan di istana. Aku melihatmu menggunakan kekuatanmu untuk kebaikan. Kau bukan monster." Arion, yang merasa terharu, mengangguk. Dia tahu Falco dan Lyra benar. Dia tidak bisa menyerah. Dia akan berjuang, bukan hanya untuk Eldrin, tetapi juga untuk rakyat. Dia akan berjuang untuk kebenaran. Mereka menyusun rencana. Rencana itu tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik. Rencana itu adalah sebuah strategi yang kompleks. Lyra akan menggunakan jaringannya untuk menyebarkan berita tentang kejahatan Raja Alistair. Lyra akan mengumpulkan dukungan dari rakyat, para pedagang, dan para petani. Falco akan menghubungi mantan bawahannya di Ordo Penjaga dan bangsawan yang tidak puas dengan kepemimpinan Raja Alistair. Falco akan mengumpulkan dukungan dari para tentara. Dan Arion, dengan kekuatan barunya, akan menjadi simbol pemberontakan. "Kita akan melakukannya," kata Arion, matanya berbinar-binar. "Kita akan berjuang bersama." Malam itu, mereka mulai bergerak. Falco pergi ke Ordo Penjaga. Dia menemui mantan bawahannya. Beberapa dari mereka ragu, tetapi setelah melihat bukti-bukti yang Falco berikan, mereka setuju untuk membantunya.
Beberapa dari mereka menolak, mengatakan bahwa mereka tidak ingin mengkhianati raja. Falco tidak marah. Dia tahu bahwa ia tidak bisa memaksa mereka. Lyra, di sisi lain, pergi ke distrik kumuh. Gadis itu menemui para pemberontak, para penjahat, dan para rakyat jelata. Gadis itu menceritakan semua yang terjadi di istana, dan mereka, yang telah menderita di bawah kekuasaan Raja Alistair, setuju untuk membantunya. Lyra menggunakan kecerdasannya untuk membuat sebuah propaganda. Gadis itu membuat sebuah poster yang menceritakan kejahatan Raja Alistair. Poster itu disebar di seluruh ibu kota. Arion, yang kini sendirian, kembali ke hutan terlarang. Pemuda itu tahu, dia harus mengendalikan kekuatannya. Arion tidak ingin kekuatannya mengambil alih dirinya di tengah pertempuran. Arion menghabiskan waktu berhari-hari untuk berlatih. Dia berlatih menggunakan pedangnya, dan dia berlatih menggunakan kekuatannya. Dia menyadari bahwa kekuatan itu tidak hanya bisa digunakan untuk menyerang. Kekuatan itu juga bisa digunakan untuk melindungi. Arion menciptakan perisai sihir yang tidak bisa ditembus. Dia juga bisa menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, ada satu masalah. Kekuatan itu, yang kini lebih kuat dari sebelumnya, mulai memengaruhi mental Arion. Arion seringkali mendengar bisikan-bisikan dari batu itu. Bisikan-bisikan itu menyuruhnya untuk menyerah. Serahkan dirimu padaku. Kau akan menjadi yang terkuat. Kau akan memiliki kekuasaan dan kekuatan yang tidak pernah kau bayangkan. Bisikan-bisikan itu membuat Arion merasa lemah. Ia merasa ingin menyerah. Namun, Arion tidak menyerah. Dia mengingat wajah Eldrin. Dia mengingat kata-kata Lyra dan Falco. Arion tahu, dia tidak bisa menjadi monster. Dia akan berjuang. Dia akan mengendalikan kekuatannya, tidak sebaliknya. Setelah seminggu berlatih, Arion kembali ke ibu kota. Dia bertemu dengan Lyra dan Falco. Mereka terlihat lelah, tetapi mata mereka dipenuhi harapan. Kita sudah siap, kata Falco. Kita akan memulai pemberontakan. Mereka memulai pertempuran. Mereka tidak menyerang secara langsung. Mereka menggunakan strategi gerilya. Mereka menyerang pos-pos penjaga, gudang senjata, dan markas-markas tentara kerajaan. Mereka melakukan serangan-serangan cepat, dan kemudian mereka menghilang. Serangan-serangan itu membuat para tentara kerajaan bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Raja Alistair, yang menyadari bahwa Arion, Lyra, dan Falco adalah ancaman, memerintahkan pasukannya untuk memburu mereka. Raja Alistair menempatkan hadiah besar di atas kepala mereka. Dia juga menyebarkan berita palsu. Raja Alistair mengatakan bahwa Arion adalah seorang monster yang ingin menghancurkan kerajaan. Lihatlah mereka, kata Raja Alistair di depan rakyatnya. Mereka adalah pengkhianat. Mereka ingin menghancurkan kerajaan kita. Kita harus menangkap mereka. Namun, rakyat tidak percaya. Mereka telah melihat Arion, dan mereka telah mendengar berita tentang kejahatan Raja Alistair. Mereka tahu bahwa Arion adalah seorang pahlawan. Pertempuran itu berlanjut selama berminggu-minggu. Arion, Lyra, dan Falco, yang kini memiliki lebih banyak dukungan, mulai menyerang kota-kota lain. Mereka menyebarkan berita tentang kejahatan Raja Alistair, dan mereka mengumpulkan lebih banyak dukungan. Pasukan mereka semakin besar. Para tentara, yang selama ini setia pada Raja Alistair, mulai membelot. Mereka bergabung dengan pasukan Arion. Arion, yang kini memimpin sebuah pasukan, merasa bangga. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memimpin sebuah pemberontakan. Namun, ia tahu, ia harus melakukannya. Arion tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Arion berjuang untuk rakyat, untuk kebenaran, untuk kerajaan. Pada suatu malam, Arion dan Falco menyusup ke istana. Mereka berencana untuk bertemu dengan bangsawan yang ingin menggulingkan Raja Alistair. Mereka bertemu di sebuah ruangan rahasia, yang dulunya digunakan oleh Eldrin sebagai tempat pertemuan rahasia. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu,
kata salah satu bangsawan, namanya Baron Varian. Aku telah menunggu seseorang seperti dirimu. Raja Alistair adalah seorang tiran. Dia harus digulingkan. Arion dan Falco menjelaskan rencana mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menyerang istana. Mereka akan membuat sebuah perang yang singkat, tetapi intens. Mereka akan memenangkan pertempuran, dan kemudian mereka akan menggulingkan Raja Alistair. Baron Varian setuju. Dia mengatakan bahwa dia akan membantu mereka. Dia akan menyusup ke dalam istana, dan dia akan membuka gerbang istana dari dalam. Mereka akan menyerang istana dari dalam dan luar. Rencana itu sempurna. Keesokan harinya, mereka memulai serangan. Lyra memimpin pasukan dari luar. Arion dan Falco memimpin pasukan dari dalam. Mereka menyerang istana. Pertempuran yang sengit terjadi di tengah ibu kota. Para tentara kerajaan, yang tidak siap, terkejut. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka berjuang, tetapi mereka kalah. Raja Alistair, yang melihat pasukannya kalah, berteriak, "Mengapa kalian mengkhianatiku?" "Kami tidak mengkhianatimu," jawab Falco. "Kau mengkhianati kami. Kau adalah seorang tiran. Kau harus membayar atas kejahatanmu." Arion, yang kini dikendalikan oleh amarah, melompat ke arah Raja Alistair. Raja Alistair, yang terkejut, menggunakan kekuatannya. Kekuatan Raja Alistair sangat besar. Arion tahu, dia tidak bisa menang melawannya. Arion jatuh ke tanah. Arion merasa lemah. Dia merasa ingin menyerah. Namun, Arion tidak menyerah. Dia mengingat kata-kata Lyra. Dia mengingat kata-kata Falco. Arion tahu, dia harus berjuang. Arion mengangkat tangannya. Batu di dalam dirinya bersinar. Arion mengarahkan kekuatan batu itu ke arah Raja Alistair. Kekuatan itu bukan hanya api hitam, tetapi juga gelombang kejut dan gelombang panas. Kekuatan itu meledak di sekitar Arion, dan Raja Alistair terlempar ke belakang. Raja Alistair berteriak kesakitan. Raja Alistair jatuh ke tanah. Dia menatap Arion dengan mata yang dipenuhi kebencian. "Kau menang," bisik Raja Alistair. "Tapi ini belum berakhir. Kita akan bertemu lagi." Raja Alistair menghilang. Arion, yang kini sendirian, merasa kelelahan. Kekuatan batu itu menghilang, dan Arion jatuh ke tanah. Falco berlari ke arahnya. "Arion, kau baik-baik saja?" tanya Falco, matanya dipenuhi kekhawatiran. Arion mengangguk. Dia tahu, pertempuran belum berakhir. Dia tahu, Raja Alistair akan kembali. Dan Arion tahu, ia harus bersiap. Lyra, yang kini berada di sampingnya, memeluknya. "Kau melakukannya, Arion. Kau melakukannya." Arion, yang merasa lelah, tersenyum. Dia tahu, dia berhasil. Dia berhasil membalas dendam untuk Eldrin. Dia berhasil menggulingkan Raja Alistair. Namun, Arion tidak merasa senang. Hatinya kosong. Dia tahu, dia telah menggunakan kekuatannya untuk kehancuran. Dia tahu, dia telah menjadi monster. Arion menolak gelar kehormatan yang ditawarkan oleh para bangsawan. Arion hanya ingin hidup damai. Arion tidak ingin menjadi pahlawan. Arion hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Arion, Falco, dan Lyra akhirnya bertemu di sebuah kedai. Mereka duduk, mengobrol, dan tertawa. Mereka tahu, ini adalah awal dari petualangan baru. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi mereka tahu, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Pertempuran itu berlanjut selama berminggu-minggu. Arion, Lyra, dan Falco, yang kini memiliki lebih banyak dukungan, mulai menyerang kota-kota lain. Mereka menyebarkan berita tentang kejahatan Raja Alistair, dan mereka mengumpulkan lebih banyak dukungan. Pasukan mereka semakin besar. Para tentara, yang selama ini setia pada Raja Alistair, mulai membelot. Mereka bergabung dengan pasukan Arion. Arion, yang kini memimpin sebuah pasukan, merasa bangga.
Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memimpin sebuah pemberontakan. Namun, ia tahu, ia harus melakukannya. Arion tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Arion berjuang untuk rakyat, untuk kebenaran, untuk kerajaan. Pada suatu malam, Arion dan Falco menyusup ke istana. Mereka berencana untuk bertemu dengan bangsawan yang ingin menggulingkan Raja Alistair. Mereka bertemu di sebuah ruangan rahasia, yang dulunya digunakan oleh Eldrin sebagai tempat pertemuan rahasia. "Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu," kata salah satu bangsawan, namanya Baron Varian. "Aku telah menunggu seseorang seperti dirimu. Raja Alistair adalah seorang tiran. Dia harus digulingkan." Arion dan Falco menjelaskan rencana mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menyerang istana. Mereka akan membuat sebuah perang yang singkat, tetapi intens. Mereka akan memenangkan pertempuran, dan kemudian mereka akan menggulingkan Raja Alistair. Baron Varian setuju. Dia mengatakan bahwa dia akan membantu mereka. Dia akan menyusup ke dalam istana, dan dia akan membuka gerbang istana dari dalam. Mereka akan menyerang istana dari dalam dan luar. Rencana itu sempurna. Keesokan harinya, mereka memulai serangan. Lyra memimpin pasukan dari luar. Arion dan Falco memimpin pasukan dari dalam. Mereka menyerang istana. Pertempuran yang sengit terjadi di tengah ibu kota. Para tentara kerajaan, yang tidak siap, terkejut. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka berjuang, tetapi mereka kalah. Raja Alistair, yang melihat pasukannya kalah, berteriak, "Mengapa kalian mengkhianatiku?" "Kami tidak mengkhianatimu," jawab Falco. "Kau mengkhianati kami. Kau adalah seorang tiran. Kau harus membayar atas kejahatanmu." Arion, yang kini dikendalikan oleh amarah, melompat ke arah Raja Alistair. Raja Alistair, yang terkejut, menggunakan kekuatannya. Kekuatan Raja Alistair sangat besar. Arion tahu, dia tidak bisa menang melawannya. Arion jatuh ke tanah. Arion merasa lemah. Dia merasa ingin menyerah. Namun, Arion tidak menyerah. Dia mengingat kata-kata Lyra. Dia mengingat kata-kata Falco. Arion tahu, dia harus berjuang. Arion mengangkat tangannya. Batu di dalam dirinya bersinar. Arion mengarahkan kekuatan batu itu ke arah Raja Alistair. Kekuatan itu bukan hanya api hitam, tetapi juga gelombang kejut dan gelombang panas. Kekuatan itu meledak di sekitar Arion, dan Raja Alistair terlempar ke belakang. Raja Alistair berteriak kesakitan. Raja Alistair jatuh ke tanah. Dia menatap Arion dengan mata yang dipenuhi kebencian. "Kau menang," bisik Raja Alistair. "Tapi ini belum berakhir. Kita akan bertemu lagi." Raja Alistair menghilang. Arion, yang kini sendirian, merasa kelelahan. Kekuatan batu itu menghilang, dan Arion jatuh ke tanah. Falco berlari ke arahnya. "Arion, kau baik-baik saja?" tanya Falco, matanya dipenuhi kekhawatiran. Arion mengangguk. Dia tahu, pertempuran belum berakhir. Dia tahu, Raja Alistair akan kembali. Dan Arion tahu, ia harus bersiap. Lyra, yang kini berada di sampingnya, memeluknya. "Kau melakukannya, Arion. Kau melakukannya." Arion, yang merasa lelah, tersenyum. Dia tahu, dia berhasil. Dia berhasil membalas dendam untuk Eldrin. Dia berhasil menggulingkan Raja Alistair. Namun, Arion tidak merasa senang. Hatinya kosong. Dia tahu, dia telah menggunakan kekuatannya untuk kehancuran. Dia tahu, dia telah menjadi monster. Arion menolak gelar kehormatan yang ditawarkan oleh para bangsawan. Arion hanya ingin hidup damai. Arion tidak ingin menjadi pahlawan. Arion hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Arion, Falco, dan Lyra akhirnya bertemu di sebuah kedai. Mereka duduk, mengobrol, dan tertawa. Mereka tahu, ini adalah awal dari petualangan baru.
Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi mereka tahu, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Keesokan paginya, langit ibu kota diselimuti awan kelabu, seolah mencerminkan ketegangan yang akan datang. Seluruh kota terasa tegang. Para pedagang menutup toko-toko mereka, dan para penduduk bersembunyi di dalam rumah. Suara dentuman drum yang memekakan telinga terdengar di seluruh kota. Itu adalah sinyal untuk memulai serangan. Lyra memimpin pasukan dari luar, sementara Arion dan Falco memimpin pasukan dari dalam. Pasukan Arion, yang terdiri dari rakyat jelata, para petani, dan tentara yang membelot, berbaris menuju istana. Mereka tidak memiliki baju besi yang mewah, tidak memiliki pedang yang terbuat dari baja terbaik, tetapi mereka memiliki semangat yang luar biasa. Semangat itu adalah semangat untuk kebebasan. Mereka berteriak, "Kebenaran! Kebebasan!" Suara-suara mereka bergema di seluruh kota. Di sisi lain, pasukan Raja Alistair, yang terdiri dari prajurit elit yang terlatih, menunggu di dalam istana. Mereka mengenakan baju besi yang mewah, dan pedang mereka berkilauan di bawah sinar matahari. Mereka tidak terkejut. Raja Alistair telah mengetahui rencana mereka. Raja Alistair telah menempatkan hadiah besar di atas kepala Arion, dan ia berjanji akan memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada siapa saja yang bisa menangkap Arion. Pertempuran pun dimulai. Lyra dan pasukannya menyerang gerbang istana. Mereka tidak menggunakan senjata, melainkan menggunakan mantra-mantra. Lyra menciptakan sebuah mantra yang bisa membuat gerbang istana hancur. Lyra mengarahkan mantra itu ke gerbang, dan gerbang itu hancur berkeping-keping. Pasukan Lyra berlari masuk ke dalam istana. Arion dan Falco, yang sudah berada di dalam istana, berhadapan dengan Raja Alistair. Raja Alistair duduk di singgasana, mengenakan mahkota emas. Raja itu memegang tongkat kerajaan. Di sampingnya, berdiri puluhan prajurit elit. Mata mereka dipenuhi kebencian, dan mereka siap untuk bertarung. "Kau berani mengkhianatiku, Falco?" tanya Raja Alistair. Suaranya dipenuhi amarah. "Aku sudah memberimu kehormatan dan kekuasaan." "Aku tidak mengkhianatimu," jawab Falco. Pedangnya terhunus. "Kau yang mengkhianati rakyat. Kau adalah seorang tiran. Kau harus membayar atas kejahatanmu." Raja Alistair, yang tidak ingin mendengarkan, melambaikan tangannya. Para prajurit elit menyerang Falco. Falco, yang telah berlatih dengan Arion, bertarung dengan sangat luar biasa. Dia menebas pedangnya, memotong semua prajurit yang menyerangnya. Falco tidak hanya melawan prajurit elit, dia juga melawan para penyihir istana. Falco, yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dengan cepat mengalahkan mereka semua. Arion, di sisi lain, tidak bertarung. Pemuda itu hanya berdiri di samping Falco. Arion menunggu. Dia tahu, dia harus menghadapi Raja Alistair. Arion tahu, dia harus mengalahkan Raja Alistair. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Arion tidak ingin menggunakan kekuatannya. Arion takut, jika dia menggunakan kekuatannya, dia akan menjadi monster. Raja Alistair, yang melihat Arion tidak bergerak, tersenyum sinis. "Kau takut, bocah? Kau takut menggunakan kekuatanmu? Kau adalah pengecut. Kau tidak pantas menjadi seorang pemimpin." Kata-kata Raja Alistair membuat Arion marah. Arion tidak bisa menahan amarahnya. Mata Arion berubah menjadi ungu gelap, dan kekuatan batu itu meledak. Kekuatan itu bukan hanya api hitam, tetapi juga gelombang kejut dan gelombang panas. Kekuatan itu meledak di sekitar Arion, dan para prajurit elit yang tersisa terlempar ke belakang. Arion melompat ke arah Raja Alistair. Raja Alistair, yang terkejut, menggunakan kekuatannya. Kekuatan Raja Alistair sangat besar. Arion tahu, dia tidak bisa menang melawannya. Arion jatuh ke tanah. Arion merasa lemah. Dia merasa ingin menyerah. Namun, Arion tidak menyerah. Dia mengingat kata-kata Lyra. Dia mengingat kata-kata Falco. Arion tahu, dia harus berjuang. Arion mengangkat tangannya.
Batu di dalam dirinya bersinar. Arion mengarahkan kekuatan batu itu ke arah Raja Alistair. Kekuatan itu bukan hanya api hitam, tetapi juga gelombang kejut dan gelombang panas. Kekuatan itu meledak di sekitar Arion, dan Raja Alistair terlempar ke belakang. Raja Alistair berteriak kesakitan. Raja Alistair jatuh ke tanah. Raja menatap Arion dengan mata yang dipenuhi kebencian. "Kau menang," bisik Raja Alistair. "Tapi ini belum berakhir. Kita akan bertemu lagi." Raja Alistair menghilang. Arion, yang kini sendirian, merasa kelelahan. Kekuatan batu itu menghilang, dan Arion jatuh ke tanah. Falco berlari ke arahnya. "Arion, kau baik-baik saja?" tanya Falco, matanya dipenuhi kekhawatiran. Arion mengangguk. Dia tahu pertempuran belum berakhir. Dia tahu Raja Alistair akan kembali. Dan Arion tahu ia harus bersiap. Lyra, yang kini berada di sampingnya, memeluknya. "Kau melakukannya, Arion. Kau melakukannya." Arion, yang merasa lelah, tersenyum. Dia tahu dia berhasil. Dia berhasil membalas dendam untuk Eldrin. Dia berhasil menggulingkan Raja Alistair. Namun, Arion tidak merasa senang. Hatinya kosong. Dia tahu dia telah menggunakan kekuatannya untuk kehancuran. Dia tahu dia telah menjadi monster. Arion menolak gelar kehormatan yang ditawarkan oleh para bangsawan. Arion hanya ingin hidup damai. Arion tidak ingin menjadi pahlawan. Arion hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Arion, Falco, dan Lyra akhirnya bertemu di sebuah kedai. Mereka duduk, mengobrol, dan tertawa. Mereka tahu ini adalah awal dari petualangan baru. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi mereka tahu mereka akan menghadapi semuanya bersama.